wabarakatuh. Untuk teman-teman, hari ini kita akan belajar NRW dan metodenya santai ya kan. Ketika ada pertanyaan, saya beri kesempatan per kira-kira 10 menit gitu. Ini sudah ada 66 partisipan. Terus kuliah kita itu akan berlangsung minimal 14 kali ya kan. 14 kali setiap hari Senin jam 13 WIB atau waktu lain yang kita sepakati ya. Jadi di luar hari Senin nanti kita akan kuliah juga mungkin sesuai kesepakatan dengan akademik. Yang kedua ada banyak pustaka atau teori. Ini saya ada 4 buku modul ini, modul NRW. Terus buku-buku lain terkait NRW juga bisa teman-teman pelajari. Misalnya di buku environmental engineering ini juga bisa dilihat itu. Banyak buku-bukunya termasuk laporan-laporan proyek gitu. Yang pertama itu sepakat ya 14 kali. Kalau perlu sesi malam ya malam. Ketika praktek alat ya nanti kita diskusikan dengan akademi. Sekali lagi ketika ada pertanyaan santai saja itu. Per 10 menit, 15 menit akan saya berikan waktu untuk bertanya. Ini yang pertama. Yang kedua, materi-materi itu teman-teman santai ya kan, santai. Ini Pak Haji malah sambil ngopi ya boleh ya. Kalau gabung di rumah boleh sambil ngopi itu. Terus ada boleh sambil ngopi. Terus dalam rangka pembelajaran ini, materi kuliah setelah kuliah ini akan saya upload di YouTube saya. YouTube saya Aji Joglojib, tapi ini YouTube ini tidak harus di komen atau subscribe. Ini sekedar dokumentasi kuliah ya teman-teman. Supaya yang tidak ikut, misalnya yang berhalangan tidak ikut bisa ikut. Yang pertama, yang ingin belajar lagi, ya nanti saya upload di YouTube Aji Joglojib. Semua materi akan selalu kita upload paling lama 1 hari setelah kuliah itu. Terus pakaian, gitu. Ya pakaian sopan, gitu. Minimal yang muncul tampak kemeja atau kaos berkerah, meskipun di bawah bersarung misalnya. Gitu. Ada teman-teman yang di bawah bersarung, terus sambil makan, minum, enggak apa-apa, yang paling jangan muncul dan suaranya jangan muncul suara makannya. Nah ini di kuliah pertama ada muncul nggak di screen teman-teman? Sudah muncul ya? Di screen sudah muncul ya PowerPoint saya ini ya? Muncul Pak. Sudah Pak. Sudah, siap. Nah. Sampun Pak, sampun. Siap. Ada orang nyebut ATBR. ATBR itu air tidak berekening. Sementara istilah umum kalau teman-teman di dunia nyebutnya NRW atau non revenue water gitu. Jadi kalau kita belajar NRW itu harus paham yang pertama. Kenapa? Karena keunggulan Nakatirta itu kan dari NRW. Ya, salah satu keunggulan Nakatirta itu NRW. Terus Pak Haji saya itu di Indonesia kan kita itu dikenal sebagai ahli NRW. Ahli NRW itu 3-4 tahun lalu hanya ada misalnya 12 orang, saya dengan Pak Gagak, dan saya itu yang nomor 1 gitu. Kenapa nomor 1? Urut abjad ya. Abjad saya kan A gitu. Jadi Awaludin Setiaji. Jadi karena urut abjad itu. Ini NRW. Terus kalau kita belajar NRW maka ini. Nah, teman input system. Input system itu kan air yang masuk ke sistem kita. Jadi air yang masuk ke sistem transmisi distribusi. Saya ulang ya, input system ini. Ini inti kuliah NRW itu ada di slide ini. Jadi ada input system ya. Input system itu sekali lagi saya ulang adalah air yang masuk ke dalam sistem kita. Bukan masuk ke pengolahan air ya.
Jadi pertanyaan pertamanya adalah input sistem itu apa? Air yang masuk ke sistem kita. Bukan yang masuk ke pengolahan, tapi yang air bersih yang sudah siap disalurkan. Masuk ke sistem apa? Sistem transmisi dan sistem distribusi itu. Kenapa kita belajar NRW? Karena dari input sistem ini, yang hijau, warna hijau. Kalau yang masih yang sedang lapar ini mungkin jadi warna hitam gitu, karena pucat gitu. Nah ini hijau, warna hijau. Warna hijau ini input sistem. Terus ada konsumsi resmi, ada kehilangan air gitu. Nah, inilah kenapa air yang NRW atau air yang tidak berekening di PDAM itu bisa sampai 40%. 40% itu gampangannya gini. Kalau teman-teman memproduksi air kalau teman-teman memproduksi air 100, produksinya kan 100 ya. Produksi air 100 ternyata yang terjual hanya 60. Yang menjadi uang hanya 60. Berarti NRW-nya 40. Kan sayang. Terbayang nggak kalau airnya 1 juta, berarti yang hilang itu berapa? 400.000 ya kan? Kalau airnya 1 juta, yang hilang 400.000. Ini gambaran neraca air. Ini akan kita pelajari di kuliah kita kedua. Yang ada di pikiran kita adalah air yang didistribusikan PDAM itu dibagi dua, ada yang menjadi konsumsi resmi, ada yang menjadi kehilangan air. Nah, kehilangan air itu menjadi topik utama hari ini. Gitu. Terus kita lihat ini. Nah, ini contoh kehilangan air. Kelihatan ya teman-teman gambarnya ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. Itu siap. Jadi itu contoh kehilangan air. Kehilangan air itu dibagi dua, non fisik dan fisik. Wah itu ada yang kuliahnya bertiga dan kayak di hutan itu. Jadi kehilangan air ini contoh air yang bocor ini. Fisik itu berarti muncul airnya, ini contoh. Selanjutnya ada contoh yang lain. Ini misalnya yang di kanan, ini adalah kehilangan air fisik juga. Bahkan ini sampai tinggi ini, sampai tiang listrik itu kena sampai putus gitu. Dengan kata lain, kalau ada kehilangan air itu berarti maknanya dua. Satu, airnya hilang. Yang kedua, bisa mengganggu fasilitas yang lain. Ini misalnya ini. Selanjutnya ada contoh yang lain lagi ini misalnya. Ini reservoir atau bak taman kota, reservoirnya bak tampungan airnya taman kota. Terus taman kota ini atau hutan kota ini ngambil air dari PDAM. Bayar tidak karena dinas pertamanan, jangan-jangan dia tidak bayar. Kalau tidak bayar berarti menjadi kehilangan juga. Lanjut, ini ada lagi. Ketika PDAM melakukan pembersihan pipa, ini kan hidran kebakarannya dibuka. Ini kan buang loh ini. Ini masuk juga menjadi air yang tidak berekening ini. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya ini, ada reservoir PDAM yang bocor atau meluap. Ini juga mengakibatkan air kita itu hilang gitu. Nanti slide ini boleh di-copy dan akan di-share oleh bagian akademik. Teknisnya nanti akan di-share di grup atau di bagian akademik, semua akan dapat slide ini. Ini ilustrasinya bahwa kalau netes itu sama dengan rupiah yang hilang ya. Nah, ini kalau kita ke meter air itu ada 120 tetes. Itu ada 900 liter per bulan, kan ngeri. Hampir 1 kubik per bulan. Ini yang 120 tetes per menit itu 900 liter per bulan. Belum kalau yang keluar 240 tetes, jadi 1,8 kubik. Kalau 360 tetes berarti jadi 2,7 meter kubik. Yang jadi masalah adalah titik netesnya kan tidak hanya di satu titik.
Sebetulnya kalau ini tidak COVID, saya ingin ngajak ke lapangan gitu. Coba kita ke perumahan korpri misalnya, perumahan kampus itu. Kalau ada 500 atau 600 meter air, atau ada 600 pelanggan, yang netes berapa titik, teman-teman? Misalnya yang netes ada 10 titik, dan itu 240 tetes. Yang kedua ya, kita lihat cermati baris yang kedua. Netesnya 240 tetes setiap 1 menit. Nah, ini dikalikan 10 berarti. Berarti kan sudah 18 kubik air yang hilang. 18 kubik, kalau sekibik 10.000, berarti sudah 180.000 rupiah air yang hilang. Nah, ini asumsi-asumsi bahwa misalnya Pak Haji pernah survei 600 rumah. 600 rumah kok yang netes sampai 100 rumah yang ada tetesannya 10 meter. Nah, ini berarti air yang hilang ya ini dikalikan 100. Berarti 900 meter kubik misalnya. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya di lapangan. Nah, ini lagi ada. Ini teman-teman di Indonesia Timur, patroli pipa sejauh 5 km, ternyata ketemu pipa bocor seperti itu. Nah, ini kan apa ya? Bisa ketemu karena ada patroli ya. Kalau tidak ada patroli, berarti kan jalur pipa yang hilang ini tidak akan ketemu. Yang jadi pertanyaan adalah, di PDAM itu, ada nggak yang patroli pipa? Patroli pipa secara rutin. Gitu. Ini ada teman yang kuliahnya seperti di hutan, ini nyari sinyal atau memang sedang berlibur gitu. Gak apa-apa, santai gitu. Ada teman-teman yang seperti di kelapa sawit atau apa ini gitu. Lagi ngejam Pak ini Pak. Oh, sekalian ngejam. Wah, istimewa. Dapat pekerjaan paralel ya. Ini contoh ngejam. Nanti kita bahas apa itu ngejam. Sambil ngopi, sambil makan gorengan atau makan apa itu. Ya, lanjut ya. Jadi ini contoh kehilangan air fisik. Kata lagi ini, nak. Reservoir di sebuah kota ini meluap. Nah, ini masuk kehilangan air fisik. Karena secara fisik airnya keluar dari sistem kita. Ini sistem reservoir distribusi ada di tengah kota. Nah, ini masuk ke luapan tangki air dan reservoir itu. Ada lagi contoh ini dopnya bocor ini. Ini dopnya bocor padahal sudah siap disalurkan. Masuk kehilangan air fisik. Nah, ini contoh lagi, Mas. Teman-teman nanti nulis di soal nomor 1. Kalau patroli pipa, kita harus lihat di bawah jembatan. Ini contoh pipa di bawah jembatan. Nih. Soal nomor 1 nanti dijawab, kenapa di bawah jembatan sering bocor? Dicatat ya. Sorry, pertanyaan pertama, apa NRW? Nomor 1. Pertanyaan pertama, apa NRW? Yang kedua, kenapa perlu dilakukan NRW? Apa NRW, terus kenapa perlu dilakukan NRW atau non-revenue water atau ATBR? Yang ketiga, kenapa di bawah jembatan kok sering bocor? Ini contoh nyata. Nah, jawabannya di email ke akademik ya, di email ke emailnya Mas Pak Farid itu. 1, kenapa apa itu NRW? Yang kedua, kenapa diperlukan NRW? Yang ketiga, kenapa di bawah jembatan sering bocor? Lanjut ya, teman-teman. Ini di bawah jembatan. Nah, ini di bawah jembatan juga. Bocor, kita patroli. Yang ini bocor akibat karat, yang nyembur itu loh. Yang nyembur itu adalah bocor akibat pipanya berkarat. Sementara yang ada pipa bercabang itu adalah bocor karena dicuri. Ini kasusnya ini adalah kehilangan air fisik. Yang pointer saya gerak-gerak ini adalah kehilangan air fisik. Yang ini adalah dicuri. Dicuri dalam istilah NRW disebut illegal connection. Besok makin jelas ya. Ini teman-teman baru refreshing melihat contoh-contoh gambar.
lanjut lagi, ini contoh perbaikannya. Nah, ini yang di sisi kiri ini mencontohkan kemakmuran, yang kanan kurang makmur, gitu. Lihat nggak gambar ini? Yang gambar kiri itu gambar kemakmuran, bos PDAM ketawa-ketawa. Yang di kanan ini kurang makmur, tapi ini bukan masalah makmur atau tidak. Nah, ini di bawah jembatan bocor juga. Nah, ini apa? Yang soal nomor 4, amati gambar ini. Soal nomor 4, amati gambar ini. Apa kekurangan dari gambar ini? Nomor 1 tadi apa NRW, nomor 2 kenapa, terus nomor 3 jembatan kok sering bocor, yang nomor 4 ini dari gambar ini apa yang kurang? Saya pancing ya, masa bekerja tanpa helm, gitu? Masa bekerja tanpa alat pengaman berarti kurang apa? Nanti teman-teman jawab di soal nomor 4. Tanpa baju ya? Itu Tanpa dijelasin baju. juga. Jelasin gimana cara kerjanya apa gimana? K3-nya, maknanya ke K3 sebetulnya. Oh, ya ke kan? K3. Nah, K3 kita bekerja di lapangan seperti apa? Nah, mestinya pakai baju, pakai helm pengaman, pakai sepatu, boot, dan lain sebagainya ya. Ini contoh selanjutnya. Yang tadi, ini sekali lagi, patroli itu kadang kalau orang patroli pipa hanya di atas jalan kan. Kalau ini kan terjadi di bawah jembatan. Makanya teman-teman kalau nanti patroli pipa, turun ke bawah jembatan. Itu. Lanjut, ini contoh lagi, Mas. Kita patroli di belakang mall, di belakang sebuah mall. Nah, di belakang sebuah mall itu ada selokan. Pipa ini memotong selokan gitu loh, Mas. Anak-anak teman ini memotong selokan. Terus ketika memotong selokan, ternyata selokan itu kering. Nah, di atasnya penduduk ataupun orang mall itu buang sampah di belakang mall, sehingga sampah itu membakar pipa ini. Gitu. Kenapa airnya nggak naik? Ayo. Lihat gambar ini, boleh jawab. Kenapa airnya nggak naik? Ini kan ketumpuk sampah, itu. Ketumpuk sampah, ketika sampah dibakar, pipanya kan terbakar. Air kan keluar tuh dari pipa ini. Kenapa airnya nggak naik? Ayo, boleh jawab. Kehilangan tekanan, Pak. Kehilangan tekanan dan dorongan. Oke, Mas Irvin ya? Iya, Pak. Irvin. 1. Yang kedua, kenapa? Boleh jawab, teman-teman. Kenapa pipa ini bocor, tapi airnya kok nggak keluar, nggak nampak di permukaan? 1, karena tekanannya kecil, rembes, ya kan? Yang kedua, Pak. Apa yang kedua? Airnya jadi panas, Pak. Apa? Airnya jadi panas. Oke, airnya jadi panas. Malah dipakai untuk ngopi, enak. Oke, benar. Airnya bisa jadi panas. Kasusnya yang ketiga. Air yang keluar lebih banyak, Pak. Air yang keluar lebih banyak. Tapi ini pertanyaannya, kenapa airnya nggak keluar di atas tanah? Jawabannya adalah karena tanahnya berpasir, ya nggak itu? Ya, kalau tanah berpasir gimana airnya? Porositasnya tinggi, Pak. Porositas tinggi. Penyerapan daya serapnya tinggi, Pak. Daya serapnya tinggi. Nggak naik kan, dia turun ke bawah tuh, Januar, ya kan? Januar Susilo. Nah, ini rapi gitu, baru mandi atau rambutnya dibasahin aja, nggak tahu saya. Januar, oke, salam. Dari rumah ya, Mas Januar. Nah, oke. Yang teman bertiga itu ngejam di mana ini? Yang bertiga ngejam di mana? Di Siantar, Pak. Wes, di Siantar. Oke, salam untuk teman-teman Siantar ya. Oke, siap, Pak. Nanti saya salamin, Pak. Ya, siap. Lanjut. Jadi kalau kita patroli pipa, kadang bocor itu tidak muncul di atas tanah. Kenapa? Karena tekanannya kecil sehingga nggak naik. Bisa. Yang kedua,
bisa jadi karena tanahnya pasir, ya kan? Kalau tanahnya pasir, airnya masuk ke dalam tanah. Ini contoh lagi. Yang tadi, yang bocor tadi terus dipotong kan perbaikannya dengan jebol, dipotong gitu. Ini yang kemakmuran dan ketidakmakmuran tadi, nak, itu. Saking makmurnya sampai perutnya bolong-bolong ini, ya kan? Kelihatan nggak? Kok kayak tahu sih Pak itu siapa? Siapa? Ya Pak, nggak tahu Pak. Kok kayak tahu ya? Ya. Lanjut. Ini dari Makassar kok. Ini dari Makassar. Nah, ini contoh dari Jakarta. Dari Temanggung ada nggak Pak? Dari Temanggung namanya Ilham. Ilham Mahendra. Itu anaknya agak gila-gila gitu. Dulu, lanjut. Lanjut, ini dari Jakarta, sorry. Dari Jakarta. Nah, dari Jakarta ini kita itu patroli, tiba-tiba menemukan kayak pipa-pipa tapi kayak cacing gini. Ini ada 200-an ini yang di sini. Nah, ternyata setelah kita lacak, ternyata penduduk itu ngambil gini, jamaah gitu. Berjamaah nyolong gitu loh ya. Berjamaah nyolong gitu ada 200. Nah, ini nanti disebut sebagai illegal connection, bukan pelanggan tapi nyambung. Nah, ini contoh lagi di suatu daerah, ini airnya PDAM ini. Ini yang hitam ini, petani nyolong ini. Nyolong untuk pertanian. Ini contoh yang lain. Nah, ini contoh apa ini? NRW kita seleksi, kita cari dari rumah itu loh. Misalnya rumahnya ini rumah mewah ini yang kiri, ini temen artis gitu. Dan saya sudah izin boleh untuk dipakai di kuliah gitu. Kalau rumah seperti ini, 5 orang, mobilnya 5, kita kan patroli di lapangan nih, ada rumah, mobilnya 5, rumahnya mewah, dihuni. Kok bayar air sebulan 20 kubik, wajar enggak? Rumahnya 5 orang. Terdiri dari 5 orang. 1 orang punya 1 mobil. Tamannya, rumahnya luas, sehingga kebutuhan airnya banyak. Di situ tidak ada sumur. Nah, pemakaian airnya sedikit. Berarti kan kita curiga ya kan? Jangan-jangan dia nyuri atau apa? Jangan-jangan dia nyuri atau airnya, meter air kita tidak akurat misalnya. Jangan-jangan dia nyuri atau meter airnya tidak akurat. Kalau rumah penduduk biasa gini, ya mungkin 20 kubik sebulan wajar. Jadi kadang kita melihat rumah, terus dibandingkan dengan apa? Nah, melihat rumah dibandingkan dengan apa? Sebut nama, terus jawab. Melihat rumah dibandingkan dengan apa? Kalau NRW? Enak. Penghuninya, Pak. Penghuninya, Anggota keluarga. Rumah, kelas rumahnya, akhirnya ke apa nanti? Golongan. Golongannya Pak, atau berapa? Belum ke golongan apa, Ilham? Jumlah pemakaian air, ya enggak? Jumlah pemakaian airnya berapa? Nah, kalau ini contoh di Ilham tadi yang dari Temanggung tadi waktu kecil. Ke sini lagi. Berarti kita harus melihat rumah, jumlah pemakainya, terus akhirnya lihat di rekening dia pakai air berapa gitu ya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ini contoh lagi. Nah, semua pengelola air minum di dunia itu tidak menghendaki NRW atau kebocoran. Kebocoran itu bisa dihindari, tapi tidak bisa diturunkan sampai 0 gitu loh. Kenapa?
Karena tidak semua air itu menjadi rupiah. Contohnya ini. Erni ini di Tomohon kok. Ini dari Tomohon. Tomohon itu Sulawesi. Contohnya ini. PDAM melakukan flashing tadi. Mana flashing? Oh, di depan. Sorry. PDAM melakukan flashing. Nah ini kan harus dilakukan. Ya kan? Pembersihan pipa itu kan harus dilakukan. Berarti kan dia nggak jadi uang. Berarti NRW itu nggak bisa 0% itu loh. Terus ada masang sambungan rumah. Ketika masang sambungan rumah atau masang meter air baru, berarti kan harus motong pipa. Berarti ada air yang hilang, ya kan? Sehingga NRW itu tidak bisa 0%. Itu maknanya tadi bahwa NRW itu bisa diturunkan, tapi tidak bisa dihindari. Gitu. Nah ini, NRW itu tidak bisa dihindari, tidak bisa langsung jadi 0, tapi dia bisa diturunkan. Gitu. Jadi IWA itu International Water Supply Association. Kalau di Indonesia ada Perpamsi, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, itu menegaskan bahwa topik abad 21 adalah NRW atau kehilangan air. Jadi teman-teman kalau belajar NRW terus jadi spesialis NRW itu peluangnya luar biasa. Konsultan NRW itu laris, bahkan ada pemborong NRW. Pemborong NRW itu misalnya NRW-nya PDM 40%, terus kita menurunkan menjadi 20%, yang kita turunkan itu misalnya jadi pendapatan kita. Ya, ini nanti namanya perform based kontrak atau kontrak atau dibayar berdasar air yang diturunkan. Nah, nanti kita praktek itu. Bisa nggak kita menurunkan NRW dan kita dibayar berdasar air yang kita selamatkan. Itu. Nah, ini. Yokohama Symposium tahun 2010 sudah ada. Simposium tentang NRW. Bahwa biaya untuk NRW terbukti lebih ekonomis dibanding pengembangan sumber daya air baru. Target tingkat NRW ditetapkan dengan tepat tiap daerah. Di Siantar ya, Siantar bertiga, trio Siantar, gitu. Di tengah-tengah kota Siantar, mau mendapatkan air 10 liter per detik, biayanya berapa? Dihitung. Dari sumber airnya, kalau Siantar pakai sumber air apa, Mas? Umbul, Pak. Umbul itu kayak mata air ya kan? Iya, Pak. Ya. Terus sampai kota berapa kilo? Pak, sampai kota berapa kilo, Pak? Kira-kira? Kira-kira sampai kota dari Umbul. Kota Dari Umbul. sumber mata airnya dari Sumber mata air. berapa kilo masuk ke kota? 4 kilo, Pak. 4 kiloan, 4 kilo. Pak. 4 kilo ya, teman-teman berarti harus bangun pipa 4 kilo. Belum nanti kalau harus dengan pompa, harus beli pompa, harus mompa. Maka di situ disebut mengadakan sumber daya air baru. Lah, murah mana bikin sumber baru, bikin pipa baru, sama mengendalikan NRW, mencari titik yang bocor. Dari Yokohama Symposium ini disimpulkan bahwa NRW itu terbukti lebih murah. Misalnya gini, kita bayangkan di tengah kota Magelang, di alun-alun kota Magelang itu harus didatangkan air 10 liter per detik. Berarti kita harus mengambil air dari Candi Mulyo misalnya, dengan jarak misalnya 20 km. Lah, pipanya harganya berapa? Sementara banyak pipa yang bocor. Itu lebih murah kita deteksi air yang bocor daripada kita mencari air yang baru. Nah, semua pengelola air minum berjuang menurunkan NRW, tapi mengharapkan keajaiban. Jadi,
berharap air turun, tapi berharap keajaiban. Kenapa? Tidak melakukan apa-apa. Gitu. Ini maksud dari kalimat yang kedua ini. Sekarang kita lihat ini. Nah ini. Ada air bersih yang diproduksi. Nah, setelah diproduksi, dalam produksi kan sudah ada yang hilang. Ada air bersih yang siap dikonsumsi. Nah, ini kan sudah ada yang bocor. Berarti kan semula panahnya sepanjang ini, panah paling atas kita lihat. Terus jadi panah di bawahnya, airnya sudah berkurang. Terus ada air bersih yang melalui meter. Kenapa melalui meter? Ada yang tidak melalui meter, itu di panah ini. Panah ini. Yang tidak melalui meter itu berarti apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Thomas, jawab. Ilegal. Ilegal. Mencuri. Kalau mencuri berarti kan dia tidak lewat Meter. meter. Ya kan? Meter. Tidak lewat meter. Ini air bersih yang melalui meter. Terus air bersih yang melalui meter, ternyata ada yang meterannya rusak. Ya, tapi kan ada air bersih. Air bersih itu dipakai orang. Ternyata ada yang tidak lewat meter. Nah, yang tidak lewat meter itu berarti hilang loh itu. Yang tidak lewat meter itu berarti hilang. Terus yang lewat meter, ternyata meternya rusak. Berarti kan nggak bisa nyatet tuh. Yang jadi pendapatan itu hanya panah ini. Ini loh gambaran NRW. NRW-nya sepanah yang ke kanan, dan panah yang ke kiri. Nah, yang ke bawah ini yang jadi uang gitu loh. Kalau teman-teman di PDAM tugasnya ngisikan ini coba. Tugas kelima, ini boleh difoto, isikan ini angka-angka. Kalau ini 100, terus ini 90, nah gambarkan NRW itu 40%. Soal nomor 5, slide ini, saya catat juga soal nomor 5, slide ini, difoto, terus buat NRW 40%, angkanya bebas. Sekali lagi, slide ini difoto, ini menjadi soal nomor 5, terus buat, masukkan angka-angka sehingga NRW-nya 40%. Ada pertanyaan nggak soal kelima? Jelas ya? Menentukan angkanya bebas kan, Pak? Bebas. Misal dari 100 turun 80 gitu. Ya, Ade Ervin Deu boleh menulis angka berapapun. 1.000.000, 1.000, 100 boleh. Ini untuk membuat pemahaman bahwa air yang hilang 40%. Prakteknya nanti kalau kita ke PDAM, kita melihat angka-angka ini ya. Melihat angka-angka di PDAM, masukkan ke sini. Gitu. Jelas ya, soal nomor 5 ya teman-teman. Siap, Pak. Ya. Selanjutnya ini. Kalau zaman dulu ketika Pak Aji kuliah, orang nyebut itu belum NRW, tapi UFW. Atau apa? Air yang tidak tercatat gitu. Unaccounted for water, atau air yang tidak tercatat. Sementara sekarang kita memakai istilah non-revenue water, atau air yang tidak menjadi pendapatan. Kenapa istilah yang kedua ini nggak boleh? Soal nomor 6. Kenapa kita memakai istilah NRW, bukan UFW? Agak saya beri pancingan soal nomor 6. Kenapa kita tidak boleh memakai istilah UFW? Karena semua air yang kita salurkan itu harus tercatat. Masa kita menyalurkan air nggak tahu airnya kemana? Kan lucu loh. Jadi air yang masuk ke sistem kita itu ada yang terjual menjadi rekening, ada yang
hilang bocor, ada yang hilang dicuri orang, ada yang meternya tidak akurat. Semua kan bisa dicatat. Ya kan? Kok tidak tercatat, ya kan? Nah, berarti ini kunci pancingan jawaban untuk soal nomor 6. Saya tulis juga nomor 6, beda UFW dan NRW. Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Pak, soalnya gimana, Pak? Soalnya, kenapa kita tidak boleh memakai... Soalnya gimana? Ya, soalnya kenapa kita tidak boleh memakai istilah UFW? Saya ulang, kenapa kita tidak boleh memakai istilah UFW? Kenapa kita pakai istilah NRW? Itu ya, jelas ya Irfan? Teman-teman jelas ya? Jadi NRW, itu semua air yang di sistem kita itu harus tercatat. Kita harus tahu kemana. Saya contohkan gini teman-teman. Orang bank. Orang bank itu simpanannya apa? Yang diedarkan apa? Uang kan? Orang bank itu tahu nggak uangnya di mana dan ada di mana, kemana? Teman-teman. Tahu, Pak. Orang bank tahu nggak uangnya ada di mana, dipinjam siapa, tahu kan? Tahu. Tahu, Pak. Orang air minum juga harus tahu. Air yang disalurkan berapa, lari kemana, yang hilang kemana. Itu harus tahu. Sehingga tidak ada yang tidak tercatat. Semua tercatat. Nah, ini NRW adalah jumlah air yang tidak tercatat dan tidak menjadi benda data. Lanjut lagi. Dusta ini ya. Tuh. Kita lihat ke sini dulu. Kita lihat ke sini lagi. Lihat ini, teman-teman. Ambil. Teman-teman boleh sambil minum juga. Kalau kuliah di Akatirta ya kita minum fresh tea bareng-bareng ya kan. Nah ini, input system. Kenapa dusta? Kadang NRW itu angkanya nggak valid gitu loh. Ada dusta. Kenapa? Input sistemnya nggak jelas berapa. Input sistem itu air yang masuk ke sistem kita. Itu berapa? Kadang nggak jelas. Kenapa air yang masuk nggak jelas? Ayo, teman-teman jawab. Kenapa? Air yang masuk ke kota kita itu jumlahnya nggak jelas. Kenapa kadang-kadang? Nah, pemakaiannya berbeda-beda, Pak. Satu, pemakaiannya berbeda-beda. Kalau di input, air yang masuk ke kota kita. Nggak punya water meter, Pak. Ah, jelas. Nggak punya water meter. Ya kan? Lah kita nggak punya water meter, air yang masuk ke kota kita itu nggak diukur, kok tahu airnya berapa? Kan susah loh, kira-kira loh. Tidak punya water meter. Yang kedua apa? Kalau nggak punya water meter kan kira-kira, berarti kan bisa benar bisa enggak ya kan? Setelah punya water meter, ternyata apa? Water meternya nggak Nah, benar. Water meternya tidak akurat. Tidak akurat. Yang ketiga ada lagi apa? Dicuri, Pak. Ilegal. Dicuri. Yang keempat, water meternya ada, water meternya akurat, tapi tidak dibaca. Ya, sama aja itu. Oh iya. Water meternya ada, water meternya akurat, tapi water meternya tidak dibaca. Kan sama saja tuh. Itu loh yang dimaksud ada dusta. Itu kalau lagu ada dusta di antara kita. Itu ini yang teman-teman laki-laki ini loh, dustai perempuan. Itu ini. Guyonnya. Ya. Lanjut, input sistem. Terus kita lanjut ke slide yang tadi.
slide yang tadi, netes, saya ulang ini biar fresh. Terus ini kehulangan air itu dibagi dua, tadi fisik dan non-fisik. Ini masuk fisik atau non-fisik? Fisik, Pak. Fisik. Ini masuk fisik. Ini masuk fisik. Yang ini fisik. Fisik, Pak. Yang pipa, orang nyuri Oh, itu enggak, non-fisik. non-fisik, Pak, non-fisik. Yang keluar ini fisik. Fisik. Sebelahnya enggak. Karena di logika kita, kalau fisik, itu airnya keluar dari pipa, itu fisik. Kalau orang mencuri, itu non-fisik. Kenapa? Airnya tidak keluar. Karena dipakai. Karena dipakai. Masuk ke pipa Meter lagi. tidak akurat fisik atau non-fisik? Meteran kita tidak akurat itu airnya hilang nggak? Rugi nggak kita? Rugi, Pak. Rugi Oke, ya? Pak. Lah itu masuk fisik atau non-fisik? Non-fisik. Non. Non-fisik. Fisik, Pak. Non-fisik. Kenapa? Airnya tidak keluar dari pipa kita. Ini non-fisik apa fisik? Fisik, Pak. Nah, fisik wong manusia, bukan makhluk halus kok itu. Ya, Pak. Fisik, pipanya keluar dari, airnya keluar dari. Airnya keluar dari pipa. Ini fisik. Sandal jepitnya juga fisik, ya kan? Ini fisik. Ini non-fisik atau fisik? Non, Pak. Non-fisik. Non-fisik. Benar, ya. Entah itu yang mencuri pelanggan bisa nggak mencuri? Bisa, Pak. Pelanggan mencuri Bisa, Pak. bisa. Non pelanggan, bukan pelanggan nyuri bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Serba bisa, Pak. Serba bisa, serba ada. Nah, lanjut. Ini tadi. Ini yang tadi. Ini angka-angkanya coba dimasukkan. Ini NRW itu tidak menjadi pendapatan, tapi semua kita harus tahu, semua harus tercatat. Kalau yang UFW itu tidak tercatat. NRW adalah jumlah air yang tidak tercatat dan tidak menjadi pendapatan. Nah, ini yang dusta tadi loh. Makna dusta itu jangan berarti menipu, tapi angkanya itu tidak akurat gitu loh. Kenapa? Tidak ada meter induk. Jelas, berarti airnya masuk menyatakan 1 juta. Loh, nggak ada meter induknya kok bisa ngomong 1 juta. Terus meter induk ada, tapi tidak dikalibrasi, sehingga tidak akurat. Meter pelanggan dengan akurasi rendah. Atau beberapa PDM bahkan meter airnya nggak ada. Meter pelanggan tidak pernah diganti. Meter pelanggan tidak dikalibrasi. Kalibrasi tahu ya? Teman-teman sudah tahu kalibrasi itu apa? Tahu ya? Refresh ya. Tidak ada komitmen untuk menurunkan. Loh, katanya bocor tinggi kok tidak diturunkan. Berarti kan dusta itu. Tidak ada komitmen untuk menurunkan. NRW di Indonesia itu 41%, ini saya tulis 5-6 tahun yang lalu, sekarang di kisaran 35%. Nih, mengapa program NRW gagal dilaksanakan? Karena tidak ada kebijakan yang mendorong penurunan NRW. Kalau programnya nggak ada, ya jelas toh, NRW-nya nggak turun. Yang kedua, kebijakan yang ada hanya menambah kapasitas produksi. Jadi yang dilakukan itu nambah kapasitas produksi. Kebijakan yang ada hanya nambah produksi. Terus tidak memahami masalah NRW, tidak ada komitmen. Komitmen itu dari siapa? Ya direktur sampai karyawan ini, makna kalimat ketiga ini. Tidak memiliki konsep, tidak memiliki SDM,
tidak memiliki peralatan yang memadai. Bisa juga dari faktor luar. Faktor luar itu misalnya bupati atau kepala daerah nggak setuju, DPRD nggak setuju, terus pelanggan nggak mendukung, ini yang faktor dari luar. Nah, ini contoh-contoh NRW di Indonesia. Ada yang 35%, ada yang 49%, dan seterusnya. Ini angka-angka saja. Nah, upaya NRW itu perlu dukungan politis. Kalau air kurang, PDM itu cenderung gimana, Mas? Nambah produksi, ya kan? Kalau air kurang, yang dilakukan nambah produksi. Padahal mestinya bisa dilakukan dengan menurunkan kehilangan air. Tidak banyak hasilnya karena beberapa alasan. Terus NRW itu kompleks. Kenapa? Melibatkan semua bagian, kan? Bagian pipo, bagian perencanaan, bagian pemeliharaan, bagian hubungan pelanggan, bagian meter air, masyarakat, gitu. Terus PU, kalau kita mau gali, mau perbaikan, gitu. Terus bagian SOP, bagian hukum, dan semua. Kompleks, perlu komitmen, konsisten, dan upaya jangka panjang. Nah, tingkat NRW merupakan gambaran kinerja. Jadi kalau PDM kok NRW-nya tinggi, itu indikasi kinerjanya gimana? NRW-nya PDM tinggi, bahwa gejala bahwa PDM-nya kinerjanya tidak bagus. Kurang baik. Ini. Perlu upaya dan perhatian yang serius dalam penurunan NRW. Nah, ini contoh-contohnya akan kita bahas minggu depan. Sekarang teman-teman menulis, menjawab yang nomor 1. 7. Ya. 1 sampai 6, Pak. 1 sampai 6 ditulis setengah jam, langsung dikirim ke email saya atau emailnya akademik. Email Bapak nggak apa-apa? Ya, Pak. email saya di Aji, saya tulis di sini ya, di aji_water@yahoo.com. Seperti yang di logistik kemarin kan, Pak? Seperti yang di logistik, ya. Diberi waktu setengah jam untuk menjawab. Yang tidak mengirim sampai jam 4 dianggap tugasnya hari ini masih telat, ya kan? Jam berapa? Jam 3. Jam 4:30. Jam 4, Pak. Jam 4 aja, Pak. Jam 4 aja, Pak. 4 WIB Jam ya. 4 mohon, Pak. Ya, Pak. Oke. Jam 4 aja, Pak. WIB ini harus Jam 4 lewat boleh, Pak. Ya, 4 WIB loh ya, waktu Indonesia Ya, Barat. Di email ke email saya, nanti akan kita koreksi. Terus ini menjadi bahan untuk kuliah kita yang minggu depan. Tulis tangan nggak apa-apa kan, Pak? Tulis tangan di foto boleh. Oke, siap, Pak. Tulis tangan di foto boleh, terus diketik boleh. Kita fleksibel saja. Mudah-mudahan nilainya A semua, ya kan? Amin, Pak. Amin. Jadi nilai kita itu nanti UTS, tugas, terus absen. Ini juga di absen ya. Zoom kita ini di absen oleh akademik. Kira-kira gitu kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Kalau Belum sekarang. ya? Mungkin Belum. minggu depan, Pak. Ya. Sementara itu bahwa 1 NRW itu penting. Yang kedua, coba dijawab itu nanti kita diskusikan lagi minggu depan. Minggu depan kita akan bicara neraca air. Begitu ya teman-teman kuliah kita hari ini ya. Ya, siap, Pak. Salam sehat, sukses untuk kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Terima kasih, Tes Pak. lagi kapan, Pak? Makasih untuk nilai logistiknya, Pak. Saudara bagus. Yuk, Dewi. Hari apa, Pak? Saudara Doni.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Erni. Potes hari ini, Doni. Pak Mahan. Yo, ya Pet. Iya, gimana Pak Yapet? Monitor ya Pet. Posisi. Bagus monitor. Oke.